Di tengah sorotan tajam publik terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, muncul satu pernyataan yang membuat banyak orang berhenti sejenak. Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, menolak tegas usulan agar APBN digunakan untuk menutup utang proyek WUSH yang kini membengkak. Dan dengan kalimat yang tegas ia berkata, APBN bukan tempat untuk menutup kesalahan manajemen proyek. Satu kalimat itu terdengar seperti tamparan keras, bukan hanya untuk para pengambil keputusan di masa lalu, tapi juga bagi budaya politik yang selama ini terbiasa menjadikan uang negara sebagai penolong terakhir untuk menutup lubang kesalahan. Kita tahu sejak awal proyek WUSH digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan. 350 km per jam, teknologi tinggi, dan klaim sebagai proyek tanpa uang negara. Tapi di balik gemerlap narasi itu, ada realitas pahit. Biaya proyek membengkak, utang menumpuk, dan skema pembiayaan tak lagi jelas. Yang awalnya diklaim tidak memakai dana APBN, kini justru memunculkan desakan agar negara ikut menanggung beban utang yang mencapai lebih dari 113 triliun rupiah. Pertanyaannya, kalau dari awal katanya tanpa APBN, kenapa sekarang minta tolong APBN? Purbaya tahu risikonya besar, tapi ia tetap memilih berkata tidak. Ia menegaskan utang WUSH adalah tanggung jawab konsorsium BUMN, bukan pemerintah. Kalau negara ikut menanggung, katanya, itu akan menciptakan presiden buruk. Seolah-olah setiap proyek gagal bisa diselamatkan dengan uang rakyat. Sikap tegas ini tidak hanya soal keuangan, tapi juga soal moral dan keberanian politik. Purbaya ingin menarik garis tegas bahwa disiplin fiskal harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan kepentingan besar dari masa lalu. Mari kita mundur sedikit ke belakang. Biaya proyek kereta cepat awalnya diperkirakan sekitar 86 triliun rupiah, namun belakangan membengkak hingga lebih dari 113 triliun rupiah. Tambahan dana itu sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank, CDB. Masalahnya konsorsium BUMN kini kesulitan membayar bunga dan biaya operasional. Dan disinilah muncul ide penyelamatan lewat APBN. Namun Purbaya memilih untuk berdiri di garis keras, menolak. Karena kalau ini dibolehkan, artinya APBN bisa dipakai untuk menutup semua proyek gagal di masa depan. Sebuah jalan berbahaya yang bisa menghancurkan disiplin fiskal negara. Keputusan Purbaya ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga politik. Ia seperti ingin mengatakan, cukup sudah negara menjadi korban proyek yang lahir dari kebanggaan politik tanpa perhitungan matang. Ini bukan lagi sekadar soal utang kereta cepat. Ini tentang akuntabilitas dan tanggung jawab publik. Kalau proyek yang sejak awal dibilang tanpa APBN ternyata berujung menjadi beban APBN, publik berhak bertanya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan itu? Sikap ini juga menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo. Apakah pemerintah baru akan menegakkan prinsip transparansi dan tanggung jawab fiskal? Atau justru kembali pada pola lama, menutup masalah dengan uang rakyat? Kalau Purbaya didukung, ini sinyal kuat bahwa era pemborosan sudah berakhir. Tapi kalau tekanan politik membuat keputusan itu berubah, maka publik akan melihat bahwa integritas fiskal masih kalah oleh kepentingan politik. Satu hal pasti, uang negara bukan tempat menambal dosa masa lalu. APBN adalah milik rakyat, bukan proyek gagal. Dan lewat sikap seperti Purbaya ini, mungkin Indonesia bisa belajar bahwa keberanian moral jauh lebih penting daripada sekadar menyelamatkan citra politik. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Purbaya ini langkah berani yang patut didukung atau justru bisa menimbulkan masalah baru bagi proyek kereta cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan analisa tajam lainnya tentang politik dan ekonomi negeri ini. Untuk Indonesia menjadi lebih baik,